Yo Mina, selamat datang di channel Kezaki-kun. Dan di video kali ini kita akan membahas beberapa fakta unik tentang Draken Tokyo Revengers. Nah, langsung aja deh kita masuk videonya. Fakta yang pertama, Draken lebih kuat dari Mikey. Ya, jadi Draken ini bisa dibilang lebih kuat dari Mikey menurut gua pribadi ya. Dan ini juga udah berdasarkan data-data yang gua lihat dari manga serta animenya. Kalau kita lihat secara kemampuan fisik, ya jelas sih Mikey lebih unggul dalam pertarungan ya. Karena kita bisa lihat ya, Mikey kalau berantem itu kayak nggak pernah kalah ya. Bahkan belum pernah ditunjukkan kalau dia itu babak belur dia pas berantem. Sedangkan Draken udah sering ya, walaupun dia kuat, tapi pernah diperlihatkan kalau dia itu babak belur. Nah, namun jika kita melihat dari sisi lain, seperti mental dan tekad atau kebijaksanaan seperti itu, nah jika kita gabungkan, maka Draken lebih ideal menjadi yang terkuat di Toman dibandingkan Mikey ya. Mikey hanya menang secara fisik. Dia hanya jago berantem atau tawuran gitulah. Sementara Draken, dia jago memimpin organisasi, punya tanggung jawab yang besar, wibawa, dan dia tidak mudah dikendalikan orang lain. Jadi intinya secara keseluruhan, pribadi Draken itu lebih sempurna dibandingkan Mikey ya untuk kategori orang yang sangat kuat. Fakta yang kedua, Draken memiliki postur tubuh yang di atas rata-rata. Nah, jadi di sini kenapa aku bilang di atas rata-rata ya. Jadi kalau kita perhatikan tinggi anak SMP di Jepang itu, ya rata-rata itu sekitar 160 sampai 170 lah. Itu udah terlalu tinggi sebenarnya ya. Namun di sini Draken itu di kelas 3 SMP sekarang ya, dia memiliki tinggi 180 cm dan kemungkinan itu masih akan tumbuh karena mengingat dia masih SMP. Dan tentunya ini sangat di atas rata-rata ya. Kita bisa lihat juga dari tinggi anggota-anggota Toman yang lainnya seperti Takemichi yang hanya 160, Mikey yang 160 ke bawah. Ya pokoknya rata-rata tuh ya 160-an karena memang masih SMP. Cuma karena Draken ini mempunyai tubuh di atas rata-rata, dia tingginya 180. Bisa kita lihat juga ya, lehernya Draken itu kayak jerapah ya. Jadi ini bener-bener unik sih. Fakta yang ketiga, pada masa kecilnya, Draken itu hidupnya dibuang oleh orang tuanya dan dibesarkan di lingkungan yang cukup ekstrim, yaitu lingkungan esek-esek atau love hotel ya. Kurang lebih kalian tahu lah pasti. Fakta yang keempat, Draken merupakan wakil ketua dari geng Toman serta salah satu dari pendiri geng ini ya. Jadi pendiri geng ini tuh ada beberapa orang. Nah, jadi karena ini bukan spoiler, kalian bisa baca manga sendiri biar tahu siapa pendiri geng Tokyo Manji. Tapi yang jelas, Draken ini merupakan salah satu orang terpenting di Toman dan merupakan wakil ketua ya. Lalu fakta yang terakhir Mina, yaitu Draken merupakan seseorang yang sangat bijaksana dan tidak mudah terbawa emosi. Nah, jadi kepribadiannya ini nih sangat berlawanan dengan ketua Tokyo Manji, yaitu temannya sendiri, siapa lagi kalau bukan Sano Manjiro atau yang biasa kita kenal dengan Mikey. Nah, jadi Draken ini orangnya tuh kalem dan tidak emosional ya. Meski kalau kita lihat secara tampang ya, lebih cocok yang jadi preman itu ya Draken daripada Mikey. Mikey itu kalau kita lihat wajahnya kayak anak-anak polos yang bule-bule gitu ya kan. Tapi kalau Draken bener-bener muka preman sangar. Namun secara mental dan hati itu justru lebih Draken yang lebih lembut dan lebih logis gitu loh. Jadi kalau Draken itu mengatasi masalah itu selalu dipikir dulu dampaknya, selalu diperhatikan, dan dia juga gak mau melibatkan orang lain untuk semua tawuran yang dilakukannya. Sementara Mikey dia cenderung langsung hantam dan tidak peduli dengan orang sekitarnya ya. Ya karena memang mental Mikey ini mentalnya sangat rapuh. Ya, jadi kurang lebih itulah beberapa fakta unik yang bisa gue berikan tentang Draken Tokyo Revengers. Nah, jangan lupa kalian simak video-video selanjutnya karena gue akan membahas beberapa fakta unik karakter Tokyo Revengers lainnya.